Melindungi hari tua, hari tua, hari tua, hari tua, hari tua, sampai akhir menunggu mata. Selamat malam Bali. Ya, itu lagu tadi itu antara sambutan sama penghinaan ya. Kan ada bisa bagian lain yang diremix gitu, kenapa bagian tuanya yang dimix? Tua, tua. Udah gitu penutupannya nggak enak ya. Sampai akhir menutup mata, doanya jelek. Ini yang edit siapa ya? Bali. Bali itu luar biasa. Kota pariwisata. Terkenal sejak zaman dahulu kala. Itu sama dengan saya punya tempat. Ya beda jauh sih sebenarnya ya. Bali maju sekali ya. Saya pengen suatu saat tempatnya saya itu wisatanya juga sama seperti Bali. Mudah-mudahan. Biar sama-sama maju gitu kan. Dan lagi memang kadang-kadang kita orang timur itu suka apa? Kadang-kadang suka dipandang beda. Saya tidak tahu kalau di Bali. Kalau di tempat lain tuh orang timur itu pasti dianggap tukang rusuh. Iya kan? Keras, buas. Membuat semua orang menjadi gempar. Mungkin ya? Oh itu keras sakti, sorry salah. Dan acara-acara televisi juga begitu. Acara televisi juga begitu. Entah kenapa setiap siaran, jujur saya tuh agak sedikit sakit hati dengan siaran-siaran televisi di Indonesia. Sejak zaman dahulu kala. Indonesia Timur, ini fakta. Kita orang Timur, itu orang-orang berpikir pasti Indonesia Timur itu tempat paling ketinggalan. Ya kan? Tapi kita orang Timur berpikir tempat paling ketinggalan itu di mana coba? Di Kalimantan. Ini gara-gara tayangan televisi. Setiap tayangan daerah di tempatnya kita, itu pasti apa? Adat-adat. Orang Kalimantan pakai mandau lah, tidak pakai celana lah. Tinggal di pohon lah, iya kan? Kita tuh berpikir, ternyata di Kalimantan masih seperti itu ya, primitif ya. Nanti ternyata di tayangan orang Indonesia Timur juga begitu. Orang pakai koteka, tidak pakai celana juga. Ternyata juga di sana primitif ya. Jadi kita semua primitif satu Indonesia ya. Makin kesini makin aneh juga, berita-beritanya semua tentang kekerasan. Kalau tentang yang lain tidak pernah, pasti tentang kekerasan. Baku pukul. Iya tuh. Itu bikin orang jadi khawatir. Saya tuh sering ditanya sama temannya saya, Ari, Indonesia Timur itu rusuh sekali kan? Saya bilang, tidak bro, santai saja, di sana itu aman. Besok dia tanya lagi, bro saya baru nonton berita, itu kata orang berkelahi banyak yang mati. Di sana itu rusuh kah? Saya bilang, tidak bro, aman saja. Besok dia tanya lagi, bro di sana itu rusuh ya? Mungkin karena saya jengkel kan, saya bilang, iya bro, di sana itu rusuh. Saya bilang, di sana itu rusuh sekali. Jadi kalau kau datang di sana itu, kau datang tak. Kau tanya alamat sama orang lain. Mas, permisi bisa numpang tanya? Itu tidak akan dijawab. Langsung berdiri. Kau tanya apa? Tanya apa? Tanya apa? Jangan berprasangka buruk. Kesana aja dulu. Iya kan? Nanti sampai di sana baru tanya, Mas, boleh tanya alamat nggak? Tanya apa? Tanya apa? Ternyata benar ya. Orang Indonesia itu kadang-kadang suka salah ekspresi. Kemarin saya nonton ini, pas jalan-jalan, karena dekat-dekat bulan puasa, saya nonton itu. Orang lagi, kasidah. Wih, di langit ada matahari dari sini. Iya kan? Sadu betul, pakai jilbab, rebana-rebana, di langit ada matahari dari sini menerangi bumi. Penontonnya di bawah apa coba? Joget dangdut. Kayak orang mabuk. Hilang gitu, ada matahari dari sini. Saya bilang, ini kan lagu religi, kenapa jogetnya kayak begini? Iya kan, ini kan lagu religius tentang Rasul. Kenapa dia jogetnya kayak, hilang gitu, ada matahari dari sini. Ini jangan-jangan mereka ini pas lagu dangdut.
Buka titik jos, buka titik jos. Mereka malah sholat. Suka aneh-aneh orang timur ini. Tapi Bali itu saya akui karena budayanya masih terpelihara. Tapi kalau bicara tentang budaya, kadang-kadang saya pikir budaya juga yang suka rasis sama orang timur ini. Serius. Di sini ada yang tahu budaya wayang orang? Saya tuh berpikir itu rasis seperti apa yang ciptakan budaya wayang orang. Coba kalian perhatikan budaya wayang orang. Itu ceritanya kan pasti Ramayana, ya kan, Mahabharata dan sebagainya. Itu pasti personilnya cakep-cakep, ya kan? Pandawa 5 gitu kan? Boyband pertama di muka bumi. Berlima cakep-cakep semua. Giliran musuhnya. Coba perhatikan musuhnya. Musuhnya itu pasti personilnya itu hitam. Besar. Mata menyala. Rambut keriting. Tukang mabuk. Tukang pukul perempuan. Ini pasti orang timur ini. Iya kan? Dan lagi di sini tuh kayaknya mereka itu pakai plesetan itu. Itu kan namanya penjahatnya itu siapa? Buto. Ini Buto ini saya curiga ini hanya plesetan aja. Ini aslinya pasti beta ini. Ya? Aduh. Orang timur. Ini saya mau kasih tahu kalian perkembangan terbaru dari orang timur. Orang timur sekarang punya selera musik sudah ganti. Kalau dulu kan hip hop kan, pasti kalau lihat anak reggae, orang timur. Pakai hip hop sedikit, anak timur. Sekarang sudah ganti. Kita sekarang musik yang aliran yang kita puja itu adalah hard rock. Yang underground yang keras-keras itu, ya kan? Keren. Ini ceritanya waktu kemarin kita nonton. Jadi kita datang nonton, katanya musik rock kan, metal. Nonton yuk, ayo nonton. Pas kita datang nonton, orang di bawah panggung berkelahi semua. Sikut-sikutan. Tak. Wih, kita kan panggil kan, bro, kayaknya kacau ini bro. Kita tanya panitia, mas ini kacau kok kenapa dibiarkan saja? Panitianya jelaskan, oh mas itu bukan kacau, bukan rusuh. Itu namanya mosing. Mosing itu bagaimana? Mosing itu kau sikut mulutnya orang, tidak apa-apa. Yakin tidak apa-apa? Tidak apa-apa, jadi nanti kalau ada yang sikut kau sikut balik. Jadi sikut-sikutan. Tidak ditangkap polisi, tidak aman aja. Itu langsung kita telepon satu asrama. Kita telepon satu asrama, kamu datang di sini dulu, ada acara bagus ini. Acara yang bisa menampung kreativitas kita. Malam itu juga 3 track, anak timur turun. Acara apa bro? Sana, kita turun ke lapangan, kita boleh sikut-sikutan sepuas hati. Itu ada sekitar 50 orang timur, sikut-sikutan di situ. Woi, penonton semua kita sikut. Tidak sampai 3 menit sudah tidak ada penonton di lapangan. Saya Ari Kritik, selamat malam. Tepuk tangan buat Ari Kriting. Ya. Udah tuh. Battle of Comic kali ini mempertemukan Rindra dan Bengki melawan Jui dan Awe. Selamat malam semuanya. Yang di rumah pemirsa TV itu, TV yang lain pindah ke Metro TV. Karena malam ini kita akan ada di Stand Up Comedy Battle of Kenceng banget ya. Antara kompak sama ngambek susah dibedain ini, suaranya kenceng banget. Baik, di malam hari ini seperti biasa di Battle of Comic ada satu bahasan yang akan disampaikan oleh 4 komik ini. Kita lihat dulu apa topik kita malam itu. Ini. Aku dan diriku. Iya.
Ini harus dikasih nama. Temanya aku dan diriku. Biar gampang, saya kasih nama yang sebelah kiri adalah kelompok aku. Dan di sebelah kiri kelompok gue. Iya. Sebelum dimulai kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih sama yang ada hadir di sini. Ya, Rindra, bagaimana persiapan untuk tampil malam hari ini? Tuh lihat mukanya tuh. Sebenarnya gue ngeri juga nanyain dia gitu. Gimana persiapannya? Siap. Siap tuh, ya. Bengki, gimana persiapan Rindra? Jui, bagaimana persiapan Jui untuk menghadapi Battle of Comic di Bogor? Yang penting doa restu dari orang-orang di kampung ya. Udah didapatkan? Udah didapatkan? Alhamdulillah. Lah, Awe, Ge, coba diomongin. Saya bantuin Jui SMS ke kampung dia. Oke lah, kalau begitu kita akan mulai saja. Siapa yang mau tampil pertama? Dari, silakan. Ini diskusi aja, siapa? Wah, yaudah. Ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini subhanallah ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik, banyak yang pakai kerudung tapi nggak ada yang pakai peci nih. Aduh. Oh, ada tuh di situ di ujung ya, pakai peci tapi motifnya kulit kepala. Pis, Pak. Pis, Pak. Orang tua, sorry. Ini tadi temanya aku dan diriku ya. Ya, aku sekarang kan seorang komik ya. Jadi kalau buat komik-komik yang punya muka jelek, biasanya ngelucu itu lebih gampang. Berarti buat gua, ini tantangan berat banget ya. Iya, ini harus gua coba gitu. Iya, setiap orang kan punya kekurangan, punya kelebihan. Lu bisa lihat sendiri, muka ganteng ya kan? Paras, tampan, penampilan menawan. Tapi ini bukan kelebihan ya, ini harapan. Iya, kata orang ini, gue ini orangnya kan aku dan diriku ya, katanya jago ngeles. Gue dulu kalau misalnya ketahuan nyontek, ya gue pasti ngeles itu. Asal lu harus tahu mata pelajaran lu apa. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Hei Jui, ngapain kamu nyontek? Ibu, seperti kata peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Ada lagi pelajaran IPS ya. Hei Jui, ngapain kamu nyontek? Ibu, IPS itu ilmu sosial. Manusia juga makhluk sosial. Selalu bergantung kepada orang lain, Ibu. Yang terakhir ini ada lagi pelajaran agama nih. Hei Jui, ngapain kamu nyontek? Ibu, Islam melarang kita untuk berburuk sangka kepada orang lain. Gak taunya gurunya malah marah-marah. Keluar kamu, ini mata pelajarannya rohani Kristen. Salah masuk ruangan gua, aduh. Ya nggak apa-apa ya, di antara sifat-sifat jelek gua, kekurangan gua, katanya sih suara gua lumayan, ya kan. Bagus, katanya bagus. Tahu Peter Pan kan? Peter Pan sekarang karirnya lagi redup nih ya. Nah waktu manajemen Peter Pan nyamperin gua nih, Mas Jui, untuk sementara waktu bisa menggantikan posisinya Ariel nggak? Wah, apaan sih Mas? Sembarangan. Saya ini komik Mas. Bisa Mas Jui. Jadi gini, Mas Jui menggantikan posisinya Ariel di penjara. Jadi biar Arielnya keluar. Oke, selamat malam nama gue Jui. Iya, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat saya. Itu namanya nanggok, yang lucu dia yang ditepuk tanganin gue, ya. Ariel lagi. Jui emang serem. Tadi lewat di situ gue lihat ada kuntilanak baca ayat kursi.
Oke. Jadi kalau di Bogor, setan-setan lagi maghrib, masuk, ada Jui. Dari kelompok gue sudah, sekarang dari kelompok aku, silakan. Bengki. Oke, saya sebenarnya diundang kemari, katanya saya itu komik yang paling jelek. Aku ini termasuk cakep apa jelek ya? Jelek, ya. Terima kasih atas kejujurannya ya. Karena yang bisa berkata jelek hanya sesama jelek ya. Oke. Ya, dulu memang saya tuh orangnya minder ya. Kalau ada orang yang bilang, kok kamu jelek ya? Dulu minder. Tapi kalau sekarang sih kesel. Kenapa? Sekarang ini masyarakat tuh mendiskriminasi orang jelek. Bener nggak? Dulu, saya dulu waktu masih remaja ya, masih umur 17 itu ada krisis identitas ya. Jadi saya bertanya, di saya ini cakep apa jelek sih gitu loh. Yang lain udah punya pacar. Saya udah nembak 10 kali, ditolak 11 kali. Ya baru niat udah ditolak gitu. Di krisis kan? Krisis gimana? Orang tua kan selalu bilang anaknya cakep ya. Cakep anak siapa ganteng. Orang tua berbohong gitu ternyata. Jadi saya survei dong. Ada 10 orang di jalan saya tanya. Mas, coba berkata jujur deh. Saya ini termasuk orang cakep atau jelek? 10 orang saya tanya. 5 orang secara tegas menjawab, Anda jelek. Berarti masih ada 50% kemungkinan saya cakep ya. 3 orang berikutnya saya tanya, saya cakep atau jelek? Dia bilang ragu-ragu. Maksudnya apa mas? Ragu-ragu saya termasuk cakep atau jelek? Oh bukan mas, saya ragu-ragu Anda itu jelek atau jelek sekali. Itu dia. 1 orang saya tanya, diem. Saya tanya 3 kali, diem. Mas kenapa mas? Saya pikir malu-malu ya, atau mungkin dia perlu berpikir lama dulu melihat wajah saya gitu kan. Ternyata dia tuli dan bisu gitu. Jadi saya salah orang. Terakhir saya tanya 1 orang ini, dia jawab, bukan menjawab malah marah-marah. Kenapa mas? Aduh, dia nggak mau jelasin kenapa dia marah-marah. Ya teman saya suruh, tanyain dong kenapa sih marah-marah. Teman saya bilang, iya dia bilang ngapain sih lu nanya-nanya, udah tahu jelek nanya-nanya melulu itu. Jadi cuma 10% orang yang bilang saya cakep. Gitu. Jadi saya ingin mengadu ya kepada anggota DPR waktu bilang, kan sekarang mau ada RUU kesetaraan gender ya. Saya mau bikin rancangan undang-undang kesetaraan wajah gitu. Karena ada diskriminasi, tapi anggota DPR-nya bilang gini mas, masalahnya ya, kalau kita tidak bisa langsung sepakat bahwa orang itu cakep, karena itu selera pribadi, jadi cakep itu relatif. Tapi kalau soal jelek, itu mutlak. Jadi saya mutlak ya. Tapi saya berbahagia ya, sini mayoritas pasti orang jelek ya. Statistik menunjukkan 90% orang. Temenan lah sama saya gitu ya. Jadi jangan putus asa ya, untuk orang-orang jelek sini semua jangan putus asa. Karena ada suatu potensi yang lebih dahsyat dari orang jelek, yaitu dendam. Ya, orang jelek itu pendendam. Dia dendam untuk lebih sukses tanpa harus mengandalkan wajahnya. Hidup orang jelek! Iya, terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk yang jelek. Bengki rasa jelek Beng lo Beng. Iya. Saya kenal Bengki ini emang udah belasan tahun. Dan selalu kalah kalau main jelek-jelekan muka. Belum mulai aja dia udah duluan tuh. Iya. Udah gak main Beng, udah. Iya. Oke, masih ada 2 komik lagi, masih ada Rindra dan masih ada Awe. Tetap di sini di Stand Up Comedy Battle of Awe nggak ngerti ya Ferrari. Aman ya? Selamat malam semuanya. Ada. Aduh, apa kabar nih? Baik ya, alhamdulillah udah. Ini gue habis cukur ya. Asik ya rambut gue? Habis cukur. Gue kemarin cukur sama temen gue, lo tau gak? Gak tahu. Kemarin gue habis cukur sama temen gue. Gue tanya, nggak usah ketawa lo. Ini baru ngomong.
Seolah-olah tidak ada apa-apa. Oke? Gue baru cukur sama teman gue tanya, bro lu cukur model apaan? Cepak bro. Oh, kok botak? Iya, cepak bola. Oh gitu, ya. Aneh banget teman gue ya. Aduh. Tapi kalau ngomongin model rambut yang aneh, menurut gue model rambut yang paling aneh apa? Botak, benar. Gila lu pada tahu semua ya. Tepuk tangan buat lu semua, gila. Model rambut botak tuh gimana ya? Kasian. Kebanyakan tuh orang botak nih, habis cukur botak pasti dikatain sama teman-temannya. Datang, ya botak Sulit gitu gak sih? Biasanya anak kecil lu nyebelin banget. Ada orang botak dikatain, ya botak gitu. Itu maksudnya apa ya? Maksud gua, botak tuh menurut gua gak jelek lah rambut lah, keren. Rambut botak itu keren, bisa apa? Bisa hemat sampo. Ya. Enak kan? Bangun tidur gak perlu nyisir. Botak tuh keren, tapi kenapa selalu diketawain gitu nih? Gue nih selalu kasihan sama apa? Sama pencipta rambut botak. Ini gimana? Jangan-jangan dia begitu juga ya? Begitu pertama kali cukur botak gitu kan, set. Botak pas ngaca, ya botak. Aneh ya. Gue nih sebelumnya pengen berterima kasih sama Metro TV ini. Gara-gara Metro TV ini, gue sering diundang di stand up. Gue nih di mana-mana sekarang sering dikenalin. Tepuk tangan dulu buat Metro TV dong. Gue jalan kemana-mana kadang ada yang kenalin. Tapi kenalinnya tuh biasa aja. Jadi, gitu doang. Gitu. Gue pernah jalan nih di mall kan, set. Jalan. Tiba-tiba ada rombongan anak kecil gitu kan. Gitu. Wah. Gue seneng kan, wah kenal gue nih. Iya dek. Emang lo? Sabar. Gue tinggalin tuh bocah. Gue jalan lagi, gak nyampe berapa meter, tiba-tiba di belakang gue ada yang manggil kan. Mas. Wah, seneng kan gue nih. Wah, dia manggil gue nih. Gue nengok, masa lo jelek banget muka lo. Bocah yang tadi gak taunya. Kesel. Gue sabar. Jalan lagi pelan-pelan, jalan. Tiba-tiba dia manggil lagi dari belakang. Mas. Gue kesel nih, jangan mengerjain gue lagi nih. Gue cuekin kan. Mas Arya. Wah, manggil nama gue Mas Arya. Wah, kenal gue nih berarti nih. Gue nengok, Mas Arya kemana aja? Nggak tahu ya adek gue. Pancan aja kenal adek gue. Gue kesel lah, udah gue pulang aja, gue keluar dari mall. Begitu gue keluar dari mall, tiba-tiba nih di depan gue nih ada cewek nih. Gue gak kenal nih, siapa nih. Manggil gue kan, Mas. Gue diem nih, manggil gue apa bukan gitu kan. Mas Arya. Gue diem nih, adek gue apa bukan ya. Oh bukan gitu. Ini Mas Arya yang suka di TV kan? Wah, tahu gue nih. Iya mbak, iya. Yang suka di TV kan? Iya. Arya Wiguna. Sabar gue. Mbak, saya bukan Arya Wiguna. Saya Arya Novrianus. Bohong nih Arya Wiguna nih. Bukan mbak. Sumpah demi apa? Demi Tuhan. Tuh kan Arya Wiguna. Apaan sih lo? Nyebelin banget ya kenalnya begitu. Gue nih kemana-mana suka naik busway ya. Kalau jalan-jalan kemana-mana suka naik busway karena menurut gue naik busway itu enak. Dan kalau naik busway, gue tuh suka ngeliat hal-hal yang aneh. Banyak tuh di busway itu menurut gue orang-orang yang egois. Terutama soal apa? Soal tempat duduk. Kebanyakan tuh orang di busway itu rebutan tempat duduk. Gue pernah ngeliat di busway ini, gue lagi berdiri, di depan gue nih ada kursi khusus ibu-ibu hamil dan manula. Tapi yang dudukin itu mas-mas muda. Tuh nyebelin banget. Tiba-tiba tuh sebelah gue nih ada ibu-ibu hamil. Pas ada ibu-ibu hamil nih, mas-mas ini pura-pura tidur. Wah deh gue. Gue kesel, gue bangunin. Mas bangun mas, jangan pura-pura tidur. Gue udah tahu gitu. Dia melek, mas. Gue nasehatin tuh mas-masnya. Mas gak tau malu apa? Baca nih, ini tuh kursi khusus ibu-ibu hamil. Mas malah didudukin. Mas gak tau malu apa mas? Kata mas yang duduk, oh iya pak maaf pak. Dia bangun berdiri. Dia berdiri, gantian gue yang duduk. Di jalanan tuh banyak hal-hal yang menyeramkan. Dan gue yang paling gue takut di jalanan tuh apa? Saat gue ditilang. Gue tuh takut banget ditilang. Karena gue gak punya SIM. Waktu itu gue lagi naik motor, ada polisi berhentiin gue. Set.
Selamat siang mas. Siang pak. Ada SIM-nya? Ada pak. Gue kasih duit gocapan. SIM apa nih? SIM Salabim. Aman, lewat mas. Dan gue tuh selain itu gue tuh juga suka suka nonton film. Ini sih suka nonton film? Ada tuh film Hachi? Yang lebah-lebah itu? Lebah ditinggalin emaknya. Itu emak kejam banget tuh. Di sini ada yang tahu endingnya nggak? Nggak ada kan? Sama gue juga nggak tahu. Gue tuh gak pernah bayangin ini Hachi ini endingnya gimana ya? Kalau endingnya bagus sih nggak apa-apa ya. Hachi ketemu ibunya bahagia itu nggak apa-apa. Gue nggak kebayang nih kalau Hachi ini endingnya ini jadi apa? Nggak jelas, jelek. Hachi udah keliling-keliling nyari ibunya bertahun-tahun, begitu ketemu ibunya udah jadi cabe-cabean. Halo Hachi. Kasihan Hachinya ya. Apa film apa selain film kartun? Film Hachi. Gue juga suka nonton film superhero. Wonder Woman, tau nggak? Itu Wonder Woman tuh superhero paling seksi menurut gue. Bajunya ketat, pakai rok mini. Widih, seksi banget. Untung di Amerika. Di Indonesia tuh nggak bisa jadi superhero. Dia datang nih pakai baju ketat, rok mini. Itu bukan superhero, cabe-cabean. Ditawar, bang, goceng. Terima kasih gue Reno Frianus. Masih bersama di Battle of Bicara tentang narkoba tidak akan pernah lepas dari hidup saya. Ya. Karena ketika saya berani katakan jujur bahwa saya kepengen sembuh, bahwa saya kepengen terlepas dari yang namanya narkoba, maka terjadilah. Tanpa ada satu kejujuran, tidak akan pernah ada cinta. Beri tepuk tangan untuk Bintang dan Semi. Bintang Dewa. Tapi kan ntar urutannya habis dia lo. Habis dia Dede. Hah? Bintang aja deh udah. Tapi gue bacanya nggak gitu. Oke, sekarang tepuk tangan untuk Bintang saja. Narkoba. Nah. Lo kayak kampanye ngomongnya. Gue kasih tahu ya, jangan pernah pakai narkoba. Mahal. Emang? Tapi kalau lu nekat pakai narkoba, terserah ya, bodo amat ya. Kenal juga enggak. Iya. Lagian gua artis, lu siapa? Kenapa gue bilang mahal? Misalnya gini, ekstasi itu sekitar 300.000. Mendingan buat bayar listrik. Itu bisa 3 bulan. Kan nggak asik gitu ya. Gue pakai narkoba, pulang-pulang emak gue nangis listrik dicabut. 3 bulan. Kasihan emak gue. Dia nggak bisa nonton Metro Sinwen. Iya. Metro Sinwen. Banyak orang ya yang artis gitu katanya narkoba itu biar pede. Narkoba biar pede, lo lihat gua. Ganteng kagak. Keren kagak, pede-pede aja gua. Iya kan? Sebenarnya gua bukan pede, nggak tahu malu. Sorry. Sebenarnya gua tahu malu, cuma malu nggak tahu gua. Ya bener ya, mungkin malu nggak tahu tapi bapak lu tahu. Terus gini ya, gue kasih tahu ya, kalau sudah diputusin cewek gue nggak stres. Kenapa? Karena gue punya uang. Memang sih uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa menyewa kebahagiaan. Iya, kenapa gue bilang begitu? Sekarang gini, gue punya uang. Ya kan kalau gue punya cewek, nyewa. Iya, nyewa kan. Lu nyewa cewek yang cantik, lu bawa ke rumah. Iya, mama, pacar aku cantik, mama. Bodoh amat. Ini listrik belum nyala. Iya kan?
listrik malah bayar cewek, gimana sih? Terus gini ya. Jadi dulu kan gue orang biasa, jadi kalau misalnya tolak cewek itu gak sedih. Contohnya gini, dulu cewek yang nolak gue 2 kali itu nelpon gue. Halo Bintang, apa kabar? Lupa sama gue. Gimana mau lupa, lu ngingetin lagi? Iya kan? Gimana mau lupa, cuma dia doang cewek nolak gue 2 kali. Yang lain 7. Jadi tuh dulu dia nolak gue ya pas gue belum masih orang biasa. Sekarang dia pura-pura baik sama gue. Bintang kok nggak pernah nelpon gue lagi, nggak pernah SMS, nggak pernah ke rumah gue lagi. Dulu gue telepon nggak pernah diangkat. Ngomongnya lagi tidur, lagi di jalan, lagi tidur di jalan. Bintang, kok lu nggak pernah SMS gue lagi? Dulu gue SMS nggak dibales, ngomongnya nggak ada pulsa. Pulsanya ada, jempolnya bengkak. Jempolnya sembuh, HP-nya meledak. HP-nya bener, sorry Bintang nomor lu kehapus. Terus aja. Dan yang paling keren ya, dia nyuruh gua ke rumahnya. Dulu ya kalau gua ke rumahnya, gua ke rumah lu, wah nggak bisa lagi dibangun. Gua ke rumah lu, ya nggak bisa PRT gua meninggal. Gua ke rumah lu ya? Wah nggak bisa, baru mau pindah ke Jawa. Terima kasih. Dahsyat banget. Dahsyat banget. Lagi dong tepuk tangannya. Luar biasa. Orangnya ekspresinya tuh innocent. Kayak yang orang nggak ada dosa gitu. Iya. Baby face banget. Face baby. Ini yang juga tidak kalah menariknya. Langsung beri tepuk tangan saja untuk Dedek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan ketenaran dan narkoba. Ada yang terkenal tenar kemudian pakai narkoba. Ada yang pakai narkoba malah jadi terkenal. Masnya pakai narkoba? Enggak. Terkenal? Enggak. Enggak penting ya. Enggak penting jadi ini. Pilih salah satu, Mas. Yang milih salah satu ada di sini semua loh, lihat. Terkenal pemakai narkoba. Ini narkoba sering dikaitkan dengan selebritis ya. Ini kalau di sebagian selebritis ini udah nganggap yang namanya narkoba ini lifestyle. Wih, narkoba efeknya ngeri sob, lu jangan coba-coba dah, efeknya ngeri. Lu misalkan sebelum narkoba mungkin wajah lu. Gimana? Takut. Sebulan lu pakai narkoba wajah lu. Gimana? Oh itu aja. Coba lihat. Kayak gini. Nah. Contoh. Itulah kenapa kita datangkan Mas Polos sebagai bintang tamu karena Cantah. Iya, nih, waduh, narkoba jenisnya macam-macam. Ada yang ditelan, ada yang disuntik, ada yang diisep, ada yang dioles, diputar, dijilat, dicelupin, macam-macam. Yang bener aja. Belum lagi yang namanya narkoba ini ada efeknya yang bikin lu jadi nekat. Bikin lu jadi sok jago. Wais. Yang mana sob orang yang mana bilang sama gue. Sama gue bilang gue dodet orang yang mana. Serius lu berani lu. Gue dodet gue gak takut bilang orangnya ada di mana. No orangnya di perapatan no. Yang mana orangnya bilang sama gue. No yang pakai seragam polisi. Oke. Gue dodet. Sekarang lu ke rumah gue. Ambil golok bang. Ambilin SIM be.
Ntar gua ditilang lu nggak tanggung jawab. Iya, kalau mau, gue bilangin kalau mau candu ini artis sudah terkenal, udah tenar. Kalau mau candu pilihlah, paling nggak candu lu punya faedah. Iya lu kecanduan yang faedah, lu mau seneng, mau girang, lu kecanduan sedekah cobain. Sakau sedekah tuh enak. Hai, bro gue lagi high nih bro. Lu habis nyimeng, kalau lu habis ngasih makan anak yatim. Tapi kalau misalkan masalah candu, kalau menurut gue ini pandangan gue yang namanya candu yang paling kecanduan yang paling biadab itu kecanduan duit rakyat. Sakaunya ngeri. Sakaunya ngeri, gue kasih tahu. Gedung olahraga ditelan. Simulator SIM ditelan. Sapi impor ditelan. Sakaunya ngeri. Makanya kalau menurut gue yang namanya pecandu duit rakyat itu lebih biadab daripada pecandu narkoba. Gua Dedek Kendor, selamat malam. Oke, masih tetap bersama Battle of Comedy. I got the feeling. Kalau dulu juga mungkin pakai musik. I got the feeling. Ayo tonton kita stand up comedy, cuma aja di Metro TV. TV lain pajang kiri sama komik Metro yang funky. Today I don't feel like doing anything. Let's Metro, Yolanda. Gila-gila. Luar biasa sekali ya. Ratusan komik tampil di panggung ini. Tepuk tangan buat Metro TV. Metro TV itu acaranya keren-keren ya. Apalagi talk show-nya. Ada apa? Kick Andy, Just Alvin. Nah, ini kayaknya bentar lagi gue bakal dapat acara talk show sendiri di Metro ya. Iya dong, Mata Najwi. Acara Metro itu program-programnya keren-keren. Acara Metro nggak ada yang alay. Kalau ada yang alay pasti judulnya aneh-aneh itu. Centilan-centilun, Metro Realitas, Headline Cius. Kayak anak-anak zaman sekarang ya. Anak zaman sekarang biasa kan alay-alay. Kenapa sih kalau alay ngomong tuh pasti sesuai dengan EYD, ejaan yang diciuskan. Cius, mie apa? Mie Allah. Mie Allah, parah. Allah jadi Allah, Tuhan gak boleh dibercandain. Dosa, ental macuk nelaka. Ih, enelan. Enelan. Gitu kan ya, beneran jadi enelan. Ntar lama-lama gereja jadi geleja. Oh, bro, Natalan di mana bro? Di geleja. Mie apa? Mie Allah, mie Allah. Ayo kan celisten. Anak-anak alay kalau ngerayain Natal mungkin gitu lagunya ya. Cius you Merry Christmas. Mungkin ini di sini sedikit yang tahu nama panjang gua. Nama gua Jui Purwoto. Jawa banget nama gua kan ya. Purwoto. Tapi kita sebagai orang Jawa, kita harus bangga. Karena kita selalu disejajarkan dengan orang-orang Itali. Coba lu perhatiin nama-nama pemain bola Itali. Cannavaro, Gattuso, Pirlo. Apa bedanya sama gua? Purwoto.
Totala Cito, mamamnya Lesato, ketiban batu peng limo ora apa-apa. Jadi nama itu adalah doa. Kita jangan sembarangan ngasih nama buat anak. Kita pengen anak kita sabar, kasih nama Muhammad. Pengen anak kita sabar sekaligus pemberani, kasih nama Muhammad Umar. Pengen anak kita sabar, pemberani, sekaligus ganteng, kasih nama Muhammad Umar Purwoto. Dijamin doa lu gak akan terkabul ya. Gua kalau inget nama, gua jadi inget masa kecil gua. Ini jujur, ini serius ya. Pertama kali gua nonton film bokep, itu SD, kelas 6. Serius. Dan begonya gua, pada saat itu juga gua langsung ketahuan sama bokap ya. Bokap gua marah-marah. Gua dipanggil, "Cuy, sini kamu. Kamu nonton film bokep ya? Kalau iya, kecilin." Nanti si mama bangun. Sini papa temenin. Tapi enggak. Setelah SMA gua tumbuh menjadi sosok remaja yang religius. Serius. Asal lo tahu, gua sekarang kalau nonton film bokep baru 5 menit gua udah bilang astagfirullah. Bentar banget. Gua pernah koleksi CD bokep, gua diambil sama nyokap gua semuanya. Nyokap gua marah-marah, ini beneran ya. "Cuy, jadi ini CD bokep kamu?" Astaga, kenapa beli yang bajakan? Emang duit yang dikasih papa kurang? Sini mama beliin. Aduh, tapi gua sayang sama bokap gua sayang sama orang tua gua, meskipun sekarang gua masih ngerasa dibohongin. Ini dalam hal apa? Sunat. Buat cowok-cowok, lu pasti pernah dibohongin sama bokap lu dalam hal sunat, iya kan? Bokap lu pasti pernah bilang gini, "Jui, disunat itu nggak apa-apa, sakitnya kayak digigit semut." "Iya pak, tapi semutnya segede anjing." Udah gitu anjingnya rajin gosok gigi lagi. Iyalah, masa digigit semut kan bentol ya. Lagian kalau disunat, efeknya sama kayak digigit semut. Sampai sekarang kita nggak butuh dokter. Kita cuma butuh balsem sama minyak tawon, oles. Sunatnya otodidak. Ada persamaan antara kawin dengan sunat. Ada kawin massal, ada juga sunat massal. Ada kawin gratis, ada juga sunat gratis. Ada kawin kontrak, berarti ada sunat kontrak. Jangan, ntar kontraknya habis, kulitnya numbuh lagi. Itu nggak enak banget ya. Gua di sini sunat, Mas umur berapa sunat? 10, masih ada? Gua disunat 4 SD. Temen gua ada yang SMP. Bahkan gua punya temen yang sunat pas akil balik. Gila, apa enaknya disunat pas akil balik? Pasti udah alat ya. Itu nggak bisa disunat, direbus. Kadang diungkap. Kalau udah alat banget, di presto. Lu kira bandeng? Ya, serem banget ya, titit di presto. Ini gue punya cerita serem. Gue kalau beres taping, studio Metro TV yang di Kedoya itu serem banget. Jujur, gue pernah ikut taping, beres taping gue capek dan gue nyender di lift. Waktu itu gue ngeliat pocong. Sialan tuh pocong. Ketemu gue gak nyapa. Lagian kenapa sih orang Indonesia takut sama pocong? Rata-rata orang-orang Indonesia itu takut sama pocong. Soalnya kenapa? Kalau orang meninggal, sebelum masuk liang lahat itu pasti dipocongin dulu. Dibungkus pakai kain kafan. Coba kalau dibungkusnya pakai daun pisang, kita nggak takut sama pocong, takutnya sama lontong, buras, bacang. Ntar film-film horor di Indonesia judulnya aneh-aneh ya, tali bacang perawan, buras ngesot. Itu pasti aneh-aneh. Ini pasti gara-gara banyak tayangan-tayangan di TV. Lu pernah ngeliat ada uji nyali kan? Kita disuruh takut nonton orang ketakutan. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Nggak ada apa-apa itu sebenarnya. Dan yang paling aneh, kalau di acara uji nyali itu pasti modelnya sama. Ada orang duduk sila, terus ada lilin, sebelahnya
ada air putih, dan yang paling aneh lagi ada apa? Cemilan. Itu cemilan buat apa? Kalau lu ikut uji nyali, harusnya dikasih ayat kursi. Ntar jadi, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Sekalian aja gue minta nasi padang. Astagfirullah. Astagfirullah. Gila. Untung yang ikut uji nyali cuman sendiri ya. Kalau banyak kan prasmanan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini benar, ini serius, demi Allah. Gue pernah lihat ya acara uji nyali. Gue sih sebenarnya gue paling nggak cocok kalau ikutan acara uji nyali. Kalau gue ikutan acara begituan, jatuhnya bukan uji nyali, temu kangen. Kalau nggak meet and greet. Gue sih malas ya ikutan acara begituan. Ada tuh yang model-model apa? Pemburu setan, ya kan? Ada ustadz pakai peci, pakai baju koko, kerjanya ngusirin setan. Itu kalau kata gue Ghostbuster syariah. Ini serius, ini gue pernah lihat ada orang kesurupan gini ya. Gitu kan. Terus ustadznya pasti gitu kan. Siapa kamu? Keluar kamu. Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Itu setannya mau masa ngomong gini. Kasih tahu nggak ya? Serius? Kasih tahu nggak ya? Itu kredibilitas seorang hantu harus dipertanyakan gitu. Hantunya gaul banget ya. Terus kenapa sih yang kesurupan pasti kayak gini? Jadi macan. Selalu jadi macan. Emang nggak ada apa hantu yang lebih ramah lagi? Kan keren misalnya kita kesurupan tapi kesurupan Casper. Halo. Namaku Casper. Itu 2 jam kesurupan, temennya banyak. Pasti kalau nggak jadi harimau, jadi macan kumbang, pokoknya semua binatang darat yang buas ada. Ini binatang air kemana? Binatang air tuh yang hidup di air tuh kemana? Kan keren misalnya lu kesurupan, tapi kesurupannya kesurupan ikan sapu-sapu. Dua jam kesurupan itu lumut kolam bersih ya. Itu baru binatang air. Coba lu perhatian, ada nggak sih orang yang kesurupan tapi setannya itu binatang-binatang yang hidup di udara, yang terbang. Kan keren misalnya lu kesurupan tapi kesurupan perkutut. Jadi gini kan, paling ustadznya gini doang. Siapa lu? Siapa lu? Terus paling perkututnya bilang, kasih tahu nggak ya? Ini nggak cuman uji nyali ya. Ini gua rasa acara-acara di Indonesia kenapa bisa seperti itu? Karena pada dasarnya Indonesia itu plagiat, suka ikut-ikutan. Iya kan? Lihat orang luar negeri bikin ada apa? Ada American Idol, kita Indonesian Idol. Orang luar negeri bikin X Factor, kita ikutan X Factor. Orang luar negeri bikin AKB 48, kita JKT 48, BNI 46. Itu ikut-ikutan. Itu ikut-ikutan. Lo tau kan JKT 48? Iya kan? Gua paling seneng sama Nabila, keren dia kalau udah nyanyi. Gue paling senang lagu Aita Kata ya. Aita Kata, Aita Kata. Itu kalau bulan Ramadan liriknya beda itu. Jadi Alif Bakasa, Alif Bakasa. Ya, I want you, ya Allah, I miss you. Ada lagu yang I love you baby, baby, baby. Itu kalau bulan Ramadan jadi ku takkan makan babi lagi, haram bagi MUI. Nyokap gue lihat ya, apaan nih? Oh JKT, jemaah kelas tajwid. Selamat malam gue Juil.